Bapa, Engkau adalah Raja kami, Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Ketika kami membiarkan Engkau memerintah hidup kami, semua yang kurang dalam hidup akan ditambahkan dalam hidup kami. Ajari kami untuk mencari kerajaan-Mu setiap hari dan mengutamakan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, dan semua yang percaya mengatakan amin. Salam. Salam untuk semua saudara yang ada di Papua, di Jakarta. Rupanya penonton paling banyak dari Jakarta. Kemudian Manado, Sumatera Utara, Bali, NTT. Jadi saya menyalami Anda semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan Making Life Better, dan yang sudah menerima buku serta audio Bible. Kalau saudara diberkati jangan lupa bersaksi. Amin. Nah, saya mau menyampaikan ucapan terima kasih juga untuk para hamba Tuhan, terutama hamba-hamba Tuhan dari GPDI di sekitar Soe yang sudah mengundang kami untuk hadir dalam pertemuan. Saya salut, saya bangga dengan rekan-rekan dari GPDI yang sudah hadir, dan saudara-saudara, saya diberkati. Saya diberkati oleh kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dalam kesederhanaan, dalam segala keterbatasan, masih setia melayani Tuhan. Jadi rekan-rekan dari GPDI, thank you, terima kasih. Dan juga untuk para guru PAUD ya. Saya mengunjungi Ibu Ariansyah punya PAUD, ternyata PAUDnya sudah terbelah tanahnya. Mungkin karena gempa atau badai sehingga sudah retak, tapi masih dipakai. Masih setia melayani dalam keadaan yang sangat buat saya agak bahaya sebetulnya karena tanahnya sudah retak. Nah, kita berdoa agar segera ada jalan keluar bagaimana membuat PAUD itu jauh lebih baik. Kemudian PAUD yang ada di Rote, saya bangga dengan para guru PAUD, Pak Dedi dan kawan-kawan yang menyambut kami dengan luar biasa. Saudara-saudara, itu beberapa PAUD bergabung dari satu, mereka mengadakan acara yang sangat meriah sekali. Dan disambut oleh anak-anak pakai baju rote. Ya. Itu anak-anak sudah berjam-jam katanya siap untuk menyambut kita, padahal kita telat datangnya. Tapi buat mereka itu sukacita luar biasa karena dikunjungi. Baik saudara, saya masih mau mengajarkan mengenai apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dalam kasih. Everything you do, do it in love. Kenapa? Karena itu ternyata the great commandment, perintah yang terutama dalam kekristenan itu bukan datang ke gereja. Perintah terutama dalam kekristenan bukan hafal Alkitab. Perintah terutama dalam kekristenan bukan membayar perpuluhan. Perintah terutama dalam kekristenan adalah mengasihi Allah. Mengasihi Allah dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Setelah itu mengasihi sesamamu manusia. Itulah the great commandment, perintah terutama. Semua yang lain yang Anda lakukan harusnya dijiwai oleh satu ini. Kenapa pergi ke gereja? Kalau bukan karena mengasihi Allah, saudara tidak dapat apa-apa. Kenapa saudara memberi? Kalau pemberian saudara hanya sekedar untuk ngikut-ikut supaya waktu semua tangan terulur masuk ke kantong persembahan, tanganmu ikut terulur. Belum tentu ada isinya juga di tangan. Mengapa saudara melayani? Apakah pelayanan saudara dijiwai oleh kasih? Semua yang Anda lakukan di dalam hidup yang di luar kasih, tidak dimotivasi oleh kasih, akan bermasalah. Karena apa? Perintah terutama itu adalah kasih. Nah, ini ada kasus. Kasus yang menarik sekali, yang pada akhirnya kita semua tahu. Kenapa pemuda ini ngambek? Di dalam kitab Matius 19 diceritakan, seperti ini, mulai dari ayat yang ke-16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru,
perbuatan baik apakah yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Perhatikan baik-baik, pertanyaannya apa tadi? Perbuatan apa yang baik yang bisa membuat saya mendapatkan apa? Hidup yang kekal. Nah ini pertanyaannya sangat jelas sekali. Dia ingin apa? Coba, pemuda ini ingin apa? Hidup yang kekal, dan ini jawabannya. Jawab Yesus. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Sekarang inilah perintahnya. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, perhatikan, kalau engkau ingin mendapatkan hidup ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Apa tadi? Turutilah segala perintah Allah. Perhatikan kalimat ini, karena saya nanti akan menghubungkan dengan apa yang tertulis di dalam Injil Yohanes. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, 10 hukum Allah itu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Nah dia masih tanya, apa yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau ingin sempurna, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Tadi yang pertama, bagaimana cara masuk surga? Ya kan? Yang kedua, Yesus mengatakan kalau mau dapat harta di surga, maka apa yang dilakukan? Berikanlah kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Kemana dia sekarang? Kemana ini orang muda ini? Kenapa dia tidak mengikuti Yesus? Ya, dia sayang hartanya. Dia lebih ikut hartanya daripada mengikut Tuhan yang memberi harta. Ini pelajaran yang sangat menarik bagi kita semua, saudara. Di dalam kekristenan, pada akhirnya kita diajarkan bahwa kalau engkau mengasihi Tuhan, kalau engkau mengasihi Allah, maka yang harus diprioritaskan adalah Tuhan, bukan lagi harta. Jelas ya? Ini yang Tuhan mau ajarkan. Jadi kekristenan bukan hanya sekedar ritual. Kekristenan itu masalah kasih. Bukti bahwa engkau mengasihi, engkau menggunakan apa yang engkau miliki untuk menolong mereka yang memerlukannya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Setelah itu kasihilah sesamamu manusia. Jadi saudara-saudara, ukuran paling tinggi kalau mau hidup sempurna, hidup yang sempurna kata firman Tuhan di sini bukan karena Anda hafal Alkitab. Bukan karena Anda sudah melakukan 10 hukum Allah. Dikatakan semua sudah kami lakukan. Kalau kamu mau sempurna, hidup berbagi. Berani berbagi adalah bukti
Bahwa engkau tidak mengandalkan harta lagi, engkau mengandalkan Tuhan yang katanya engkau kasihi. Benar kau mengatakan bahwa engkau sudah mengasihi Allah dengan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, termasuk dengan segenap kekayaanmu? Ini pertanyaannya. Kalau engkau mengasihi Allah dengan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, sekarang kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, di bagian ini dia belum paham. Karena dia mengatakan sudah, tapi dia belum paham. Yesus mengatakan kalau sudah, buktinya ini. Jual hartamu, berbagi sana. Hidup berbagi. Kalau kamu sudah tahu artinya hidup berbagi, kamu tahu artinya apa? Bahwa kamu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Karena apa? Cara mengasihi Allah adalah dengan mengasihi sesama. Kamu tidak pernah melihat Allah. Tapi dengan kamu mengasihi sesama, kamu sedang memberi yang terbaik kepada Allah. Maka jangan kaget, saudara-saudara, kalau di dalam Injil Yohanes, ini paralel dengan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Matius. Yohanes 15 ayat 7 sampai 10. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu, apa di situ dikatakan, menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Yesus sedang mengatakan ada 10 perintah Allah. Kalau hanya tinggal di dalam 10 perintah Allah itu belum sempurna. Kalau mau sempurna, kamu harus tinggal di dalam kasihku. Bukti bahwa kau sudah tinggal di dalam kasih apa? Nah, mari kita akan lihat. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Sama seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kembali kepada ayat yang sebelumnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jikalau kamu berbuah banyak. Dan demikian, perhatikan baik-baik, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bukti bahwa kamu adalah muridku, kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan saudara-saudara, ini perintah yang luar biasa. Dan ujung-ujungnya apa? Buah dari kasih. Maka jangan kaget kalau saudara diminta untuk sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Dalam hal apa saja. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup harus dijiwai oleh kasih. Beberapa kebenaran dari 2 perikop tadi antara Matius dengan Yohanes. Tadi yang pertama, yang menyempurnakan hidup Anda sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan adalah hidup dalam kasih. Wujud bahwa engkau mengasihi, engkau tidak takut berbagi. Saudara-saudara, yang membuat orang pada akhirnya tidak mau mengikuti Yesus atau kecewa, yang membuat pemuda kecewa itu bagian yang mana? Berbagi. Sebelum Anda berani berbagi dalam hidup ini, maka ibadah saudara
itu belum seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau hanya ritual kayak orang-orang Yahudi waktu itu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, hormatilah ayah ibumu dan sebagainya. Saudara-saudara, itu masih dalam tataran dasar. Tapi kalau sudah menyangkut perjalanan agama tingkat tinggi, yaitu ketika Anda berbagi dalam kasih. Karena begini, apa gunanya Anda melayani, membuat mujizat di sana di sini, tapi tidak ada kasih? Renungkan ini. Apa gunanya engkau fasih berbahasa-bahasa lidah, kata Rasul Paulus dalam kitab Korintus. Engkau bisa semua bahasa. Wah, engkau hafal, mungkin ada 22 bahasa yang engkau bisa. Sampai bahasa-bahasa malaikat. Tapi kalau engkau tidak ada kasih, seperti gong yang gemerincing. Apa artinya engkau tampil sebagai seorang dermawan? Waduh, bahkan saudara menjadi martir, membakar diri sendiri. Tapi kalau tujuannya supaya masuk TikTok, atau supaya saudara bisa dikenal sebagai martir of the year. Tapi kalau saudara melakukannya hanya untuk dapat pujian dari manusia, bukan karena kasih, tidak ada artinya. Karena apa? Yang terutama itu adalah kasih. Ada 3 hal yang penting, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling utama adalah kasih. Karena apa? Nanti setelah Anda sampai di surga, itulah suasana surga. Karena kita akan tinggal dalam kasih, karena Allah adalah kasih. Amin. Ini pelajaran yang luar biasa. Kembali kepada orang Samaria yang baik hati. Di dalam cerita itu, saudara-saudara, saudara akan menemukan bermacam-macam orang. Saudara tahu kisahnya ya, ada orang yang sedang dalam perjalanan kemudian dirampok. Bukan hanya dirampok, hartanya diambil, tapi orang itu digebuki. Sampai berdarah-darah terkapar di pinggir jalan. Kemudian ada siapa tuh? Ya. Pertama ada para ahli, ada orang Lewi yang tidak mau tahu. Kemudian ada ahli Alkitab. Ya. Ahli Taurat, hafal firman, hafal ayat, pandai menafsir, pinter berdebat. Wah, luar biasa. Tapi kalau sudah bicara mengenai melihat orang yang membutuhkan, dia tidak mau tahu. Imam yang tiap hari memberikan pimpinan ibadah, memimpin pengorbanan, tiap hari dia memimpin orang untuk berkorban, dia sendiri tidak mau berkorban. Tapi orang Samaria yang baik hati, pada waktu dia melihat ada orang yang terkapar, dia berhenti. Kemudian dia turun dari kudanya, dia keluarkan anggur dan minyaknya, kemudian dia memapah orang itu, pergi ke puskesmas, dan dia mengatakan berapapun biayanya, saya yang akan membayar. Jadi ini saudara, kenapa orang tidak mau berbagi? Karena kemungkinan punya salah konsep. Konsep salah yang pertama, konsep perampok. Saya pernah menjelaskan ini. Di benak perampok, hartamu itu juga hartaku. Jadi orang yang punya mentalitas perampok, dia bisa datang aja langsung ke rumah tetangga, itu babi 10, 5 punya saya itu. Diam, jangan keluar dari rumah. Ya kan? Dia ambil itu babi, karena di mentalnya dia, hartamu adalah hartaku. Waspadai saudara-saudara, mungkin di sini tidak ada, tapi di samping saudara mungkin ada.